Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Boruto Indonesia bersama admin Bahas Boruto Indonesia. Di video kali ini admin akan melakukan pembahasan episode 188. Nah, jadi di episode itu ada beberapa poin-poin penting yang sudah admin rangkum ya. Dan admin kecilkan jadi poin-poin yang sangat-sangat penting saja. Jadi dari sekian banyak poin-poin penting, admin sudah mengambil hanya 4 poin penting saja yang bakal kita bahas hari ini dari keseluruhan 23 menit episode tersebut. Nah, jadi poin penting pertama yaitu adalah wajah asli Garo diperlihatkan. Kita pembaca manga, seperti yang kita tahu bahwa Garo ini kita nggak tahu wajah aslinya dulu ya. Wajah sebelum dia jadi mekanik kayak gitu kita belum tahu. Yang kita tahu tuh dia udah kayak manusia setengah robot, dimana dia dibantu dengan alat, tangannya udah alat, kepalanya juga ada sebagian alat gitu kan. Nah di anime akhirnya kita diperlihatkan dengan wajah asli Garo ya. Wajahnya seperti apa bisa kalian lihat di awal-awal episode atau foto yang akan admin tampilkan nanti. Lalu, mengapa muka Garo bisa sehancur itu? Itu juga diberi tahu alasannya, itu adalah karena Kawaki ya. Jadi Kawaki lah yang merusak wajah Garo. Ya awalnya memang salah Garo, yaitu adalah mencoba menyakiti Kawaki dan mencoba untuk membawa Kawaki ke suatu tempat latihan ya. Tapi Kawaki marah dan akhirnya karmanya pun langsung berresonansi, langsung aktif dan otomatis nyerang Garo dan ngebuat muka Garo itu hancur. Untungnya dia masih hidup dan jadikan manusia setengah robot oleh Kara. Dia masih jadi seorang outer ya, pastinya belum jadi inner ya. Poin penting selanjutnya, diperlihatkan sedikit kekuatan Jigen. Jigen adalah pemimpin dari Kara ya. Dan biasanya kekuatan pemimpin ini adalah kekuatan paling misterius tapi juga paling kuat ya. Contohnya Akatsuki, pemimpinnya Pain ataupun lain sebagainya ya. Pemimpin itu ibaratnya salah satu karakter yang wajib kita ketahui kekuatannya, karena bisa saja suatu saat pemimpin lawan pemimpin gitu kan. Ibaratnya Hokage, kita udah tahu kekuatan Hokage tapi kita nggak tahu kekuatan dari pemimpin Kara. Itu bakal menyulitkan sekali nantinya. Nah, memang sangat-sangat sedikit diperlihatkan kekuatan dari Jigen ya. Bahkan gak sampai 1-2 detik. Cuman gini doang Jigen udah ngeluarin kekuatannya. Di saat itu, waktu itu Delta sedang marah dan menendang kursi. Waktu itu Jigen lagi makan. Dan Jigen ngeluarin meja dan juga minuman dan makanan. Dia bukan ngembaliin meja yang udah hancur tadi ke tempat semula, tidak, tapi dia ngeluarin yang baru ya. Nah, kekuatan itu bisa saya katakan bahwa itu adalah kekuatan Daikokuten, yaitu adalah meletakkan suatu benda ke dimensi lain, yang dimensi itu waktunya nggak berjalan. Jadi di dalam dimensi itu, mau ratusan tahun, mau ribuan tahun, mau jutaan tahun di bumi, di dimensi itu masih nggak ada apa-apa, makanan itu nggak bakal basi. Kenapa? Karena nggak ada waktu. Dan ada kemungkinan bahwa dia menggunakan Sukuna Hikona, yaitu adalah mengecilkan suatu benda mati menjadi kecil. Dia cuma bisa mengubah benda mati, tidak bisa mengubah makhluk hidup. Selain itu, dia hanya bisa membesarkannya ke ini semula, ke bentuk semula, tidak ke bentuk yang lebih besar. Jadi bisa kita katakan bahwa dia menggunakan dua kekuatan sekaligus, kemungkinan. Tapi yang udah pasti dia menggunakan Daikokuten ya. Daikokuten itu adalah tadi memindahkan barang atau suatu hal ke dimensi lain, yang dimensi itu waktunya nggak jalan ya. Begitu kekuatan Dewi Jigen. Oke, selanjutnya
poin penting selanjutnya adalah sedikit masa lalu Kawaki ya. Kita diperlihatkan dengan sedikit masa lalu Kawaki, flashback Kawaki ya, sebelum dia nyampe ke Konoha, sebelum juga dia nyampe ke Kara. Jadi awalnya itu Kawaki hanyalah anak seorang miskin ya. Hanyalah anak seorang miskin yang bisa dikatakan bapaknya ini, kalau kalian baca manga mungkin kalian udah tahu, bapaknya ini gila judi, gila minum ya, pokoknya seorang pemalas ya, seorang pemalas yang pengen enak-enak aja hidupnya ya, pengen enak-enak aja hidupnya. Nah, ketika itu datanglah seorang Jigen untuk ingin membeli anak ya, ingin membeli anak, yaitu anaknya adalah Kawaki. Nah, orang tuanya ini memberikan anaknya itu, memberikan si Kawaki kepada Jigen ya. Dan seperti kata Jigen, anaknya nggak bakal bisa kembali lagi. Jadi masalah Kawaki sangat kelam, walaupun dia punya orang tua, tapi dia serasa hidup dilantarkan. Bisa saya katakan bahwa dia lebih parah dari, enggak lebih parah sih. Dia parah sih, sama seperti Naruto, tapi tidak lebih parah dari Naruto ya. Sama mungkin nasib mereka berdua. Cuman bedanya kalau Kawaki dia tahu orang tuanya, kalau Naruto dia nggak tahu orang tuanya. Gitu aja bedanya. Selanjutnya, poin terakhir yaitu adalah menuju pertarungan Garo dan Kawaki. Jadi di episode selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan pertarungan antara Garo versus Kawaki. Dan di sana kita akan mengetahui ya beberapa rahasia seperti rahasia karma, rahasia kekuatan dari seorang Garo dan lain sebagainya. Karena di sana pertarungan antara Garo dan Kawaki bakal diperlihatkan. Semoga pertarungannya diperlihatkan dengan sangat bagus ya. Karena kalau kalian baca manganya itu dari awal sampai akhir itu dipenuhi dengan pertarungan ya. Dan kalau misalnya pertarungannya epic, itu bakal dapat rating sempurna lagi. Seperti episode 185 kalau tidak salah ya. Nah, itulah tadi pembahasan episode 188 dari Bahas Bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian ya? Apakah ada suatu hal yang lebih menarik lagi di episode ini atau tidak? Dan kalau kalian ingin mengkritik atau saran, silahkan kalian kritik atau saran di bawah. Karena komentar itu gunanya untuk saran dan kritik ya. Kalau kalian ingin menambahkan atau ingin mengurangi, silakan. Tidak apa-apa, nanti kita bahas sama-sama di kolom komentar. Jika kalian ingin request bikin video apa, silahkan kalian juga tuliskan di komentar. Sekian dari Bahas Bola Indonesia, sekian dari admin Bahas Bola Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oh ya, ngomong-ngomong, episode selanjutnya kita akan ngebahas mengenai bagaimana anime Boruto jika diadaptasi, jika dibuat oleh Studio Mappa. Nantikan saja. Oke? Sampai jumpa. Bye-bye.